Pembunuhan ini dianggap sebagai salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah Hollywood, dan orang yang bertanggung jawab dijuluki sebagai vampirnya Hollywood, yang dimana lu akan mendengar kasus yang menurut gue paling tragis dalam berumah tangga. Tapi tanpa berlama-lama lagi, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video gore, creepy, crime, dan video misteri. Dan like juga video ini, share ke teman lo supaya dia tahu apa yang lo ketahui. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata paling berbahaya untuk malam Jumat hari ini. Pada tanggal 26 Mei 2016, ada seorang pria bernama Black Label. Dia adalah seorang pria yang lahir dalam hak istimewa yang sangat besar dan menjalani kehidupan yang kebanyakan orang hanya bisa impikan. Dia lahir di Kanada tetapi pindah ke Amerika dan tinggal di Los Angeles, California. Ia adalah putra seorang atlet Olimpiade Kanada dan seorang bangsawan Mungel bernama Lon Label. Ibunya bernama Eleanor dan dia adalah pewaris perusahaan plastik besar. Saat dia tumbuh dewasa, dia diberi uang saku $18.000 per bulan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ibunya meninggal pada tahun 2011 dan setelah kematiannya, dia mewarisi sebagian besar hartanya yang berjumlah sekitar $6 juta. Black dikenal sebagai orang yang agak aneh dan eksentrik. Beberapa orang yang pernah dekat dengannya kemudian mengingat percakapan yang mereka lakukan. Dan selama percakapan ini, dia akan secara acak mengangkat topik kekerasan seksual yang aneh dalam upaya aneh untuk mengejutkan orang-orang. Black berada di bawah bayang-bayang ayahnya dan dia bertujuan untuk menciptakan warisan dan kesuksesannya sendiri. Tujuannya adalah menjadi penulis buku komik yang disegani dan dia menggunakan uangnya untuk menciptakan citra itu. Dia akhirnya menyutradarai film anggaran rendah berjudul Blade dan dia juga menyutradarai beberapa episode serial TV yakni Spaceball yang merupakan spin-off dari film populer Mel Brooks. Dia juga membantu menjalankan perusahaan penerbitan dan ikut menulis dan menerbitkan novel grafis yang berjudul Syndrome. Novel grafis ini akan digunakan sebagai bukti di masa depan terhadapnya. Di luar, Black tampak seperti pria yang cukup berprestasi, tetapi dalam kenyataannya, dia menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dia hasilkan, yang berarti ayahnya harus bangkit dan membayar tagihannya. Lalu, Black menikah dengan seorang wanita bernama Amanda Brown dan mereka memiliki seorang putra. Keluarga itu tinggal di Burnley Hill, tetapi pada tahun 2015 dia mengajukan gugatan cerai dari istrinya yang juga sedang hamil dan dia meninggalkannya hanya beberapa minggu sebelum dia melahirkan. Perpisahan itu tampaknya tidak benar-benar membuat Black terpengaruh sama sekali. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita baru yang bernama Ayana Kasin. Ayana lahir di Ukraina dan dia belajar hukum dan perguruan tinggi dan bekerja sebagai jaksa pajak. Pada tahun 2014, dia pindah ke Los Angeles dengan visa pelajar dan berharap untuk membuat terobosan sebagai model dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Di sanalah dia bertemu dan mulai berkencan dengan Black. Pada tahun 2015, segalanya bergerak sangat cepat bagi pasangan itu. Di tahun yang sama, mereka bertunangan dan hanya beberapa bulan setelah itu, Ayana hamil. 3 minggu setelah kelahiran putri mereka, Ayana masih dalam pemulihan dari operasi cesar. Ketika perilaku Black mulai untuk berubah, dia mulai cemburu dengan perhatian yang Ayana berikan kepada anak mereka yang baru lahir. Dia mengancam akan meninggalkannya jika dia tidak berhubungan seks dengannya. Ketika dia menuntut dan dia bahkan mengatakan padanya bahwa dia akan meninggalkannya dan mencari orang lain untuk berhubungan seks jika dia terus menolak kemajuannya. Ayana bergantung padanya, jadi dia setuju untuk membiarkan bayinya yang baru lahir tinggal bersama ibunya, sehingga pasangan itu bisa fokus pada hubungan seksual mereka.
Ibu Ayana telah pindah dari Ukraina untuk membantu membesarkan anak itu. Dia menggambarkan Black sebagai orang yang sangat suka mengontrol, mengatakan bahwa dia ingin dia lakukan semua yang dia perintahkan padanya. Pada pertengahan Mei 2016, Black telah didakwa dengan pemerkosaan, kejahatan, dan Ayana adalah orang yang menebusnya dengan $100.000. Black telah berselingkuh dengan seorang wanita di belakang punggung Ayana, dan wanita ini menuduhnya atas kejahatan ini. Ketika Ayana menemukan informasi ini, dia pindah dari apartemen dan pindah dengan ibunya. Pada tanggal 23 Mei 2016, Ayana dan ibunya bernama Olga sedang berbelanja bersama, dan selama ini ponsel Ayana mulai menerima banyak pesan teks dari Black. Ayana menghentikan apa yang sedang dia lakukan dengan ibunya dan langsung berlari kembali kepada Black. Ini akan menjadi terakhir kalinya Olga sang ibu melihat putrinya. Keesokan harinya, Olga mencoba menghubungi Ayana hanya untuk memastikan dia dalam keadaan baik-baik saja. Setelah dia pergi tiba-tiba, tetapi dia tidak mendapat tanggapan. Kekhawatirannya mulai tumbuh dan dia pergi ke apartemen untuk melihat Ayana sendiri. Dia meneriakkan nama putrinya dari luar, dan ketika dia melakukannya, Black berjalan menutup jendela dan berjalan pergi tanpa mengakui Olga sama sekali. Dia kemudian menelpon polisi dan memohon mereka untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan pada putrinya yang ada di apartemen. Pasangan itu tetapi butuh waktu berhari-hari bagi polisi untuk bertindak. Polisi pertama-tama pergi ke apartemen dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab, jadi mereka pergi. Tetapi setelah ratusan panggilan dan pesan yang tidak mendapat balasan, polisi akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan yang tepat. Mereka kembali ke apartemen Black dan mendobrak pintu depan. Begitu masuk, mereka menyadari bahwa pintu lorong telah dibarikade. Pintu ini dengan cepat dibuka dan dilepas, dan ketika mereka melakukan ini, mereka melihat darah mengalir ke kamar tidur utama. Polisi meneriakkan nama Black dan menuntut agar dia meninggalkan kamarnya, tetapi Black berteriak kembali dan menuntut agar mereka pergi. Setelah beberapa saat, akuntan dan teman Black datang dan berhasil membujuknya untuk menyerahkan diri. Black sebenarnya telah menelpon pria ini selama kebuntuan dengan polisi. Black meninggalkan ruangan hanya mengenakan celana dalam saja. Polisi kemudian dihadapkan dengan apa yang telah dilakukan pria ini. Tubuh Ayana yang tak bernyawa ditemukan di dalam ruangan dan luka-luka yang deritanya merupakan beberapa yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang seluruh kulit kepalanya yang telah diangkat dari alis hingga bagian belakang kepalanya, dan tampaknya telah dikerok dan dibersihkan. Hampir semua kulit di sisi kanan wajahnya telah dipotong dan disobek sampai permukaan sanggul. Tengkoraknya terlihat sepenuhnya, ada juga luka dan bekas gigitan di sekujur tubuh, dan telinga kirinya pun hilang. Penyebab kematiannya adalah kehilangan banyak darah karena arteri dan venanya robek. Dokter yang memeriksa tubuhnya menemukan bahwa dia masih hidup selama seluruh proses penyiksaan itu. Potongan-potongan jaringan yang dikumpulkan dari tempat kejadian perkara menunjukkan pendarahan yang merupakan indikator bahwa Ayana masih hidup saat itu. Total lebih dari 80% kulit kepala dan wajahnya telah dibuang, dan lebih dari setengah darah di tubuhnya telah terkuras. Tidak ada darah di jantung, pembuluh darah atau arterinya. Dokter menemukan jumlah darah yang hilang sangat aneh. Dia memperkirakan Black harus membasuhnya di dalam bak mandi dengan kepala menunduk dan kaki terangkat. Dia kemudian harus mengalirkan air dingin ke kulit kepalanya. Air akan membersihkan darah dan menghentikan proses penyembuhan. Yang akan menghentikan aliran darah ada luka pertahanan di lengan kanan dan kedua tangan Ayana, yang berarti dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Ketika polisi memeriksa properti itu, mereka menemukan 11 kantong sampah yang menunggu untuk dibuang, dan di dalamnya mereka menemukan spray yang berlumuran darah, potongan rambut manusia dan daging manusia, serta telinga yang hilang. Di sisi kanan tempat tidur Black, mereka menemukan silet dan pisau. Ketika mereka menggeledah apartemen, mereka menemukan potongan kulit Ayana yang berserakan di mana-mana. Ayana disiksa selama kurang lebih dari 8 jam hingga 9 jam, dan gue bahkan tidak dapat membayangkan rasa sakitnya. Tidak hanya dikuliti dan dipotong-potong dari tengkoroknya, tetapi juga setengah dari wajahnya dirobek dan dipotong. Selama persidangan, tim penuntut menggunakan karya Black untuk melawannya, yakni sindrom Nobel grafis,
yang gue sebutkan di awal tadi, yang menampilkan gambar wanita telanjang yang berlumuran darah dan karakter yang merupakan pembunuh berantai yang menggantung orang di pergelangan kaki mereka dan menggorok leher mereka yang menguras darah dari tubuh mereka. Black bukan satu-satunya penulis dalam novel grafis ini, dan penulis lain benar-benar menulis sebagian besarnya, tetapi diperkirakan bahwa ia mengambil beberapa inspirasi dari tulisan-tulisannya. Black mengaku tidak bersalah, tetapi tentu saja ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia berhasil menghindari hukuman mati hanya karena tim penuntut tidak melihat adanya dorongan untuk itu. Karena ada ratusan orang yang dijatuhi hukuman mati dan tidak ada yang dihukum mati selama lebih dari 10 tahun di negara bagian. Pada bulan Februari 2019, seorang hakim California memerintahkan Black untuk membayar keluarga Ayana sebesar $42 juta. Putri Ayana sekarang dalam perawatan neneknya dan tinggal di Ukraina. Pembunuhan Ayana dianggap oleh polisi adalah salah satu yang paling brutal dan mengerikan dalam sejarah Hollywood bagian barat. Salah satu ahli patologi forensik yang memeriksa tubuh Ayana berkata, "Saya belum pernah melihat ini sebelumnya dan saya ragu hampir tidak ada ahli patologi forensik di negara ini atau di luar negeri yang pernah melihat kejadian ini. Mungkin di luar masa perang ini sangat jarang terjadi." Jadi itu adalah kasus Ayana yang sangat malang. Gue saat mendengar kasus ini udah mulai gak tahan mendengarnya, apalagi melihatnya. Tetapi itulah kenyataan yang ada. Dia dikuliti hidup-hidup dan dipaksa berhubungan walaupun dia tidak mau. Sampai di situ saja dulu pembahasan video mengerikan untuk hari ini. Dan gue Ridis pamit di hadapan kalian semua. Dan juga doain gue sehat dan rezekinya lancar supaya gue bisa membuat konten berbahaya untuk kalian dengarkan. Dan sampai jumpa di video berikutnya kalau ada kesempatan, dan see you on the next video and bye bye.